Halo, bersama saya di channel Plus 62. Sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, simak ceritanya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya adalah Abdurrahman bin Auf. Selain ia kaya raya, ia juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Kemudian ia juga pribadi yang taat beribadah. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bagaimana ibadah yang tulus dapat membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Kita bisa bayangkan Abdurrahman bin Auf hanya mengamalkan ajaran Islam tapi bisa merubah hidup dia dengan harta yang begitu berlimpah dan tetap masuk surga. Abdurrahman bin Auf terkenal kemurahan hatinya dalam berinfak dan bersedekah. Pertanyaannya, jika dibandingkan dengan saat ini, berapa kekayaannya? Ustadz Adi Hidayat dalam kajiannya menyampaikan bahwa ada 3 kategori orang kaya, kaya banget, dan kebangetan kayanya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang kaya yang kekayaannya berada pada level kebangetan. Hal ini dalam sebuah hasil riset yang telah dilakukan oleh beberapa akademisi mengenai valuasi kekayaan Abdurrahman bin Auf jika dihitung dalam nilai saat ini. Faktanya valuasi harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu 14.000 triliun rupiah. Yang melakukan riset bukan sembarangan riset tapi telah banyak diuji oleh para profesor. Bahkan ada yang menghitung lagi dengan hasil berbeda, 72.000 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, UAHA menyebutkan bahwa valuasi harta Abdurrahman bin Auf jauh melampaui total nilai saham yang digabungkan dalam satu konsorsium oleh Verenique Justice Compagnie, VOC, pada masa kejayaannya. Sedang VOC itu waktu bikin saham jika digabungkan satu konsorsium itu hanya mencapai 11.000 triliun rupiah. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Auf merupakan adalah hal bagaimana ibadah dan keimanan dapat berdampak luar biasa pada kehidupannya sebagai seorang muslim, yang menjadikannya pribadi yang kuat di berbagai aspek. Abdurrahman bin Auf menjadi contoh inspiratif bagi umat muslim untuk terus berpegang pada nilai-nilai agama dalam mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Inilah kisahnya. Beliau Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 580 Masehi dengan nama Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwaye. Beliau merupakan keturunan Bani Zuhrah yang berasal dari Jurai. Ayahnya yaitu Auf bin Abdul Auf al-Harith dan ibunya bernama As-Shifa Siti. Abdurrahman bin Auf termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Abi Arkan. Beliau masuk Islam pada usia 31 tahun, yakni pada tahun 614 Masehi, dan langsung terlibat aktif dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sahabat yang penuh semangat, Abdurrahman bin Auf turut berperan dalam berbagai peristiwa penting, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud. Kiprah beliau yang tak hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai seorang pengusaha sukses, menjadi inspirasi dalam berbisnis yang berlandaskan syariah. Beliau Abdurrahman bin Auf mempunyai 5 strategi bisnis. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Tidak hanya berhasil mendulang kekayaan materi semata, tetapi juga keberkahan karena menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Berikut ini strategi bisnis yang dijalankannya. 1. Melakukan riset pasar sebelum berdagang. Abdurrahman bin Auf menunjukkan betapa pentingnya riset pasar sebelum memulai bisnis. Ketika hijrah ke Madinah, beliau menolak tawaran untuk diberikan rumah dan istri. Sebagai gantinya, beliau memilih untuk pergi ke pasar untuk mengamati kebutuhan masyarakat. Kehebatannya dalam membaca keinginan pasar, seperti yang dikutip dari jurnal UIN Ar-Raniri berjudul Konsep Dakwah Entrepreneur menurut Abdurrahman bin Auf, karya Mulyana, 2017, membuatnya memahami dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya riset pasar dalam dunia bisnis agar bisa menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen. 2. Fokus tingkatkan volume penjualan. Ketika berdagang, biasanya banyak orang yang mengutamakan untuk mencari keuntungan yang besar. Namun, Abdurrahman bin Auf lebih memilih keuntungan kecil namun berkelanjutan. Beliau menjual barang-barang dengan harga terjangkau dan keuntungan yang tidak terlalu besar, namun volume penjualannya sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam riwayat yang dikutip dari jurnal yang sama di mana sahabat Nabi Muhammad ini menyatakan, "Saya tidak pernah menjual barang yang cacat dan saya tidak menginginkan keuntungan yang berlebihan. Allah Ta'ala memberkati orang-orang yang dikehendakinya." Keputusan untuk mengutamakan volume penjualan dengan margin kecil ini menjadi salah satu kunci sukses dan investasi syariah jangka panjang dalam bisnis beliau. 3. Menghindari pembayaran secara kredit. Prinsip syariah menjadi salah satu kunci sukses dalam menjalankan bisnis,
termasuk dalam urusan pembayaran. Abdurrahman bin Auf sangat menjaga kelancaran arus kas bisnisnya. Menurut beliau, pembayaran tunai lebih baik dibandingkan dengan pembayaran secara kredit yang berpotensi riba menciptakan harta haram. Pembayaran tunai memungkinkan perputaran modal yang lebih cepat, sehingga bisnis dapat berkembang tanpa terhambat oleh utang. Selain itu, pembayaran tunai juga mendukung transparansi dalam bisnis dan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Hal ini juga membantu menghindari risiko kesalahpahaman terkait pembayaran. 4. Menjaga kualitas produk. Pelayanan yang maksimal senantiasa diberikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika berdagang. Hal ini terlihat dari komitmennya dalam menjaga kualitas produk yang dijual. Beliau tidak pernah menjual barang yang cacat dan lebih mengutamakan keuntungan yang wajar daripada yang berlebihan. Menurutnya keberkahan dalam bisnis datang dari kesederhanaan dan niat yang baik. Menjaga kualitas produk yang dijual layaknya investasi syariah di masa depan, karena dapat menjaga kepercayaan penuh dari rekan kerja, mitra, dan konsumen. 5. Membangun kerjasama dan ekspor-impor. Abdurrahman bin Auf memahami pentingnya menjalin kerjasama dalam dunia bisnis. Beliau pernah bekerja sama dengan pedagang lain untuk menjadi reseller, menjual barang terlebih dahulu dan menerima upah dari barang yang terjual. Selain itu, beliau juga memperluas jangkauan pasar dengan melakukan ekspor-impor. Mengutip dari jurnal Uyen Araniri, beliau terlibat dalam perdagangan antara Madinah, Mekah, Mesir, dan Syria. Dengan membangun jaringan dan memperluas pasar, beliau dapat meningkatkan omset dan memperkuat posisi bisnisnya. Beliau digambarkan sebagai pengusaha kaya dan dermawan. Sosok Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad, menjadi teladan abadi dalam dunia bisnis. Tidak hanya sukses meraih kekayaan dari usaha yang dirintis sejak awal, ia juga membuktikan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika harta yang dimiliki membawa manfaat besar bagi orang lain dan layaknya investasi syariah, karena memberikan keberkahan dalam jangka panjang. Kisah hidupnya menjadi bukti nyata bagaimana prinsip bisnis yang dilandasi nilai-nilai Islam mampu menciptakan keberkahan dan dampak positif bagi umat. Meskipun jumlah pasti kekayaannya tidak tercatat, kontribusi Abdurrahman yang luar biasa kepada umat Islam dan agama memberikan gambaran betapa besar pengaruhnya. Berdasarkan dari berbagai sumber, sumbangan beliau di antaranya: 1. Perang Tabuk, menyumbangkan 4.000 dirham, 500 kuda perang, dan 1.500 unta. 2. Veteran Perang Badar, memberikan 400 dinar, setara 480 juta rupiah, per orang kepada lebih dari 100 veteran. 3. Penjualan tanah, mendonasikan hasil penjualan tanah senilai 40.000 dinar, sekitar 43 miliar rupiah, kepada berbagai pihak, termasuk istri-istri Nabi, anak yatim, dan fakir miskin. 4. Penduduk Madinah, memberikan 700 unta yang membawa kebutuhan pokok kepada masyarakat. Akhir perjalanan Abdurrahman bin Auf. Berbisnis dan berbagi menjadi dua hal yang selalu dilakukan Abdurrahman bin Auf. Bahkan hingga akhir hidupnya saja beliau masih terus berbagi kepada sesama. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 31H atau 652 M di usia 72 tahun, meninggalkan pesan yang luar biasa, seluruh hartanya agar digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Prinsip ini sejalan dengan konsep investasi syariah yang memadukan keberkahan spiritual dengan manfaat sosial. Para ahli mencatat, jumlah harta yang disumbangkan melalui wasiat tersebut mencapai sekitar 50.000 dinar. Tidak hanya semasa hidup, tetapi juga setelah wafat, beliau terus memberikan kontribusi yang berarti bagi kemajuan umat Islam melalui pengelolaan keuangan secara syariah. Jenazahnya dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh sahabat Nabi lainnya, Utsman bin Maz'un. Kehidupan dan wasiatnya menjadi pengingat bahwa kekayaan sejati adalah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.